aku menikmati sore. Ada Mbak Ani Suryani. Selamat sore Mbak, selamat bergabung. Mas Wisnu, kita sampai teman-teman Smartigen bergabung baru kita open ya. Boleh, silakan. Aku standby ya. Oke. Mas Wisnu, sore ini lagi free ya? Eh, nggak juga. Memang sengaja meluangkan waktu sih. Jadi hari ini mudah-mudahan kita bisa diskusi dengan cerdas ya. Di sore hari ini mudah-mudahan ini yang kita harapkan kan, supaya teman-teman apa namanya, Bergabung ya Mas Wisnu ya. Di silakan pertengahan jalan nanti kita sambil sapa teman-teman kita yang bergabung ya. silakan. Oke, mungkin teman-teman perlu tahu Mas Wisnu ini dulunya pernah bergabung dengan Smart Pro Solusi Asia dari tahun 2020 ya, 22 ya Mas Wisnu ya, Dua, sampai dua betul. dengan ya 2000 2022 sampai 2023 akhir pertengahan akhir ya, sampai akhir. Mas Wisnu ini tenaga ahli konsultan yang memang mempunyai kompetensi di bidang enterprise arsitektur dan infra ya Mas. Kalau saya lihat di CV-nya ya Mas Wisnu. Iya, dan project Dan sekarang management. memang lagi fokus di ini ya Mas, digital transformasi untuk Kementerian Kesehatan ya Mas ya. Betul. Jadi saat ini aku di GovTech Health, di mana GovTech Health ini adalah sebuah institusi yang diamanahkan oleh Perpres 82 untuk tepatnya untuk mengurusi beberapa kementerian. Nah, aku salah satunya di Kementerian Kesehatan. Gitu. Oke. Di tahun 2023 juga pernah jadi juri top digital nih. Top digital ini tentang apa ya Mas ya? Waktu itu kompetisinya kompetisi tentang transformasi digital untuk kemasyarakatan kah atau apa Mas spesifikasinya Mas? Ya, jadi juri top digital ini adalah sebuah ajang event kompetisi terbesar di Indonesia, di mana top digital ini merupakan apa ya, ajang atau lomba lah gitu ya, terkait dengan transformasi digital di pemerintahan gitu ya, kementerian, baik BUMN gitu ya, kementerian dan lembaga, kemudian juga BUMD gitu ya, dan juga badan yang dinaungi oleh pemerintah. Jadi memang lebih banyak ke transformasi digital ke government. Begitu, Mbak Yani. Mas Wisnu sudah banyak teman-teman kita bergabung nih dari Smartigen nih. Ada Mbak Marcelister, ada Mas Andre, dan lainnya. Selamat bergabung. Kalau teman-teman mau bertanya sedikit tentang digital transformasi apa kesehatan, boleh ditanyakan di kolom chat kita ya. Ya, nanti tolong dibacakan ya karena sangat cepat. Iya, Mas. Oke, Mas Wisnu. Eh, ada beberapa pertanyaan sih, Mas. Eh, Pemerintah ini kan sedang marak ya, Mas. Maraknya kita mungkin agak loncat-loncat nih, Mas Wisnu. Pemerintah tuh sedang menggalakkan uh, satu data Indonesia yang berhubungan untuk mendukung sistem pemerintah berbasis elektronik ini. Ya, Menurut Mas Wisnu sendiri, ketersambungannya itu seperti apa ya, Mas? ya, kita bicara satu data Indonesia dan juga SPBE ya. Tentu ini nggak lepas dari Perpres 132 maupun Perpres 18 ya, tahun 2018, 92 tahun 18 gitu ya, di mana uh, SDI merupakan apa ya, hulu gitu ya, terkait dengan data-data yang dihasilkan oleh SPBE, sehingga seluruh data-data yang ada di SPBE gitu ya, baik dari 6 domain gitu, mulai dari layanan, kemudian proses bisnis sampai dengan keamanan, itu harus terhubung dengan satu data Indonesia. Nah, di Kementerian
di kementerian sendiri, di Kementerian Kesehatan khususnya, itu sudah punya namanya Satu Sehat, di mana Satu Sehat ini merupakan sebuah layanan yang komprehensif yang terintegrasi di seluruh Kementerian Kesehatan, khususnya uh, ini merupakan sebuah platform, jadi tidak hanya aplikasi tapi platform, di mana platform itu memiliki beberapa pilar, diantaranya adalah ASIK, gitu, aplikasi sistem terkait dengan dalam ruangan gitu ya, luar ruangan, kemudian ada beberapa platform juga SDMK terkait dengan sumber daya manusia, terutama kesehatan. Begitu sih Mbak Yani. Oke. Beberapa waktu yang lalu itu sempat ada berita nih Mas, yang lagi marak juga dibahas ya Mas, oleh masyarakat ya, dari golongan menengah ke atas sampai ke bawah, tentang GovTech nih Mas. GovTech ini apa ya Mas? Eh, Kebetulan kan Mas Wisnu ada di DTO nih Mas, DTO Kementerian Ya, Kesehatan. ya. Saya sendiri belum tahu nih, GovTech ini hubungannya dengan untuk mendukung sistem pemerintah berbasis elektronik ini, posisinya ada di mana gitu loh Mas. Oke, jadi GovTech ini lahir akibat dari Perpres 82 tahun 2022, di mana GovTech ini diampu oleh Peruri gitu ya, diamanahkan pemerintah oleh Peruri untuk bisa diampu, di mana ada 9 aplikasi prioritas gitu ya. Mulai dari Kementerian Kesehatan, kemudian Kementerian Pendidikan, Sosial, kemudian Pan-RB, Bappenas, sampai dengan kepolisian. Jadi GovTech ini lahir untuk melakukan integrasi atau interoperabilitas dari masing-masing kementerian tersebut untuk menjadi solusi layanan kepada masyarakat satu pintu gitu ya, gitu. Sehingga masyarakat itu tidak perlu lagi masing-masing terkoneksi ke masing-masing kementerian, cukup dengan adanya satu pintu ini atau disebut dengan INA digital gitu ya, maka teman-teman itu bisa melakukan aktivitas atau melakukan layanan dalam portal nasional gitu. Jadi uh, company-nya adalah GovTech gitu ya, brandingnya adalah INA digital, sedangkan salah satu produknya adalah portal nasional. Mungkin begitu Pak Yan. Oke. Em, Keuntungan apa saja sih yang ditawarkan GovTech bagi pemerintah dan masyarakat ya Mas ya? Kalau pemerintah, saya juga agak bingung nih karena banyak sekali aplikasi ya Mas ya. Ya saat ini tuh yang lagi dihebohkan di pendidikan, banyak sekali aplikasi, terus berganti-gantinya kurikulum sehingga ada beberapa aplikasi yang harus difungsikan oleh para guru. Terus banyaklah di kementerian-kementerian lain gitu. Sementara di GovTech ini sendiri, manfaatnya itu terpenting untuk masyarakat itu apa ya, Mas? Ya, kalau kita telah gitu ya saat ini, tentu masyarakat itu masih apa namanya, jika ingin melakukan layanan gitu, tentu harus ke masing-masing kementerian, misalnya KTP, IT dari Dukcapil, kemudian terkait dengan kesehatan itu ada di Kemenkes dan lain sebagainya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, tentu prosesnya akan makin panjang gitu ya, karena kan masing-masing nggak terintegrasi, sehingga butuh fotokopi KTP gitu ya, dan pengisian data berulang kali gitu ya. Nah, sehingga hal ini juga kita menyadari, pemerintah menyadari bahwasanya ini nggak akan berlarut-larut terus nih masyarakat itu dengan proses yang panjang. Maka kita coba simplify dengan membuat satu portal, yaitu portal nasional, gitu ya, dengan akses single sign on. Jadi ketika kita mengakses di portal nasional, maka akan bisa mengakses seluruh layanan yang ada di portal nasional itu, yang tadi saya sebutkan ya, misalnya kesehatan, kemudian dukcapil, kemudian ada pendidikan dan sebagainya. Kemudian prosesnya simple, mudah, cepat, dan transparan. Ya, kita bisa lihat nih, misalnya kita ingin mengajukan sebuah proses apa namanya ya, terkait dengan KTP misalnya,
atau misalnya terkait dengan SIM gitu ya, maka kita bisa melihat gitu ya prosesnya sampai di mana prosesnya dan transparan, sehingga tidak perlu lagi itu toko KTP dan sebagainya. Dan sehingga karena ada identitas digital yang sudah terintegrasi dengan Dukcapil. Yang terakhir adalah adanya satu kali saja mengisi gitu ya, sehingga ini menjadi poin penting buat masyarakat untuk mempermudah. Terus kira-kira pemerintah bagaimana gitu ya? Tentu ini menjadi poin penting buat pemerintah, di mana pemerintah juga harus memberikan layanan yang terbaik gitu ya, dengan merekrut talenta-talenta digital terbaik yang ada di GovTech. Kemudian pemerintah lebih fokus gitu ya ke sistem aplikasi digital yang prioritas. Kemudian yang ketiga adalah adanya jaminan keberlangsungan digitalisasi pemerintah, di mana pemerintah juga sudah membuat blueprint gitu ya jangka panjang gitu untuk bisa meneruskan keberlangsungan digitalisasi ini. Dan yang terakhir adalah penguatan keamanan cyber dan perlindungan data pribadi gitu ya. Nah, ini juga penting karena memang ini adalah tanggung jawab pemerintah gitu ya sebagai penyedia layanan. Sehingga antara pemerintah dan masyarakat gitu ya itu saling terhubung dengan baik. Demikian. Oke, menarik banget ya Mas. Semakin di sini tuh obrolan kita nih semakin menarik ya Mas. Kita sapa nih Mas, kayaknya sudah ada sekitar 60 teman-teman Smartigen kita bergabung nih Mas di Ya, topik yang saat ini kita bincang. Berarti topik kita saat ini tuh memang lagi banyak sekali yang dibicarakan oleh anggota masyarakat maupun pemerintah ya Mas ya. karena Kalau tadi kita sudah ya uh-uh. izin karena GoPay sendiri itu sudah diresmikan dan ditandatangani oleh beberapa menteri di tanggal 27 Mei 2024 yang lalu, sehingga ini menjadi komitmen bersama seluruh kementerian dan lembaga untuk bisa memberikan layanan yang terbaik, layanan yang prioritas kepada masyarakat. Begitu, Mbak Yani. Oke Mas. Menurut tidak menurut ya, mungkin uh, namanya suatu sistem ya Mas, suatu sistem akan diterapkan ya Mas ya. Mungkin sedang dibuat juga rancangannya seperti apa, dan sekarang ini kan masih berjalan berarti Mas Wisnu ya untuk Ya, penerapan GovTech tersebut ya gitu. Karena kan di beberapa, saya juga punya anak kebetulan kerja di rumah sakit nih Mas. Dia sempat ya. ngobrol, dia info, mah ini jangan dong bikin kebijakan-kebijakan baru lagi, kita yang kemarin aja belum selesai nih, sudah ada kebijakan lagi yang baru gitu kan, ada lagi nih mah baru lagi GovTech lagi gitu kan, ketentuannya berubah lagi nih, rumah sakit harus melakukan audit lagi, ada perubahan-perubahan lagi di dalam rumah sakitnya gitu kan. Berarti semua ini masih berjalan ya Mas Wisnu ya? Iya, jadi memang kan ada pepatah mengatakan kota Roma itu nggak bisa dibangun dalam satu malam, gitu ya. Artinya semua berproses, gitu ya, terkait dengan khususnya di Kementerian Kesehatan, gitu ya. Ada sebut dengan RME, gitu ya, rekam medis elektronik, di mana seluruh pasien kes, gitu ya, fasilitas layanan kesehatan itu wajib, gitu ya, hukumnya untuk bisa terkoneksi dengan Satu Sehat, di mana nanti setiap individu atau masyarakat itu memiliki rekam medis elektronik masing-masing. Jadi misalnya saya atau Mbak Yani ke rumah sakit A gitu ya, udah nggak ditanya lagi tuh, misalnya punya riwayat sakit apa, Oh, kemudian punya riwayat alergi apa dan segala macam. Nah, dokter pun sudah bisa menganalisa dari data yang sudah ada, baik di sebelumnya misalnya di puskesmas, gitu. Kemudian ada rujukan ke rumah sakit yang besar ataupun ke laboratorium, sehingga dokter itu bisa membaca historical. Nah, itu yang dipentingkan. Saat ini kan enggak. Tadi ditanya dulu, ada punya riwayat alergi apa, sakitnya gimana. Ya, kalau kita dokternya, kita kan ke dokter nggak ke dokter itu nggak tiap hari kan, gitu ya. Dan jangan sampai juga, betul. gitu kan. Artinya bisa sekian bulan dan bukan bahkan setahun ya gitu. Sehingga kita nggak punya nih riwayatnya. Karena riwayat itu adanya di rumah sakit masing-masing atau di pasienkes masing-masing, sehingga kita juga nggak tahu nih hasilnya seperti apa gitu. Nah, dengan adanya data-data rekam medis elektronik ini tentu mempermudah kita gitu ya sebagai pasien, sebagai masyarakat, juga sebagai dokter juga menilai bahwasannya progres kesehatan kita seperti apa. Demikian.
seiringnya jalan ini Mas, seiringnya jalan perkembangan ini apa diterapkan gitu ya. Pastikan pemerintah ini menghadapi kesulitan nih. Tahu sendiri ya Mas, masyarakat Indonesia itu kalau ada perubahan sesuatu pasti kan apalagi sih ini ribet banget ya gitu. Kok mau berobat aja sulit gitu kan. Harus melakukan apa? Kalau saya tadi baru daftar untuk perpanjangan rujukan saya nih. Ada baru lagi nih suruh mengisi rekam medis nih. Padahal kan saya sudah menjadi pasien di sana itu sudah berlangsung dari 2020 gitu kan. Ya, Tapi tadi saya dicek ulang kembali gitu kan. Saya juga agak sedikit, aduh ngisi apa lagi sih ini gitu. Tapi ya saya lakukan gitu kan. ya. Nah mungkin ke depan ini tantangan yang sangat sangat apa yang harus diantisipasi oleh pemerintah ini apa ya Mas Wisnu ya Ya, kira-kira? khusus di Kementerian Kesehatan, betul sekali gini. Di rumah sakit di Indonesia ini kan ada lebih dari 6.000 gitu ya. Bahkan ada ratusan ribu terkait dengan pasienkes gitu ya, mulai dari klinik mandiri gizi mandiri, kemudian ada puskesmas, kemudian ada rumah sakit, kemudian rumah sakit daerah, rumah sakit vertikal dan lain sebagainya. Nah, setiap rumah sakit atau pasienkes gitu ya, pasti sudah memiliki sistem yang berbeda-beda gitu kan, sistem informasi rumah sakit gitu ya. Nah, tentu ini challenge-nya adalah bagaimana dengan berbagai macam aplikasi yang ada di Pasienkes ini memberikan apa namanya, memberikan uh, Kemenkes memberikan standar gitu ya, sehingga seluruh rumah sakit itu harus memiliki standar yang sama gitu. Nah, standar ini kan berbeda. Nah, dengan adanya standarisasi itu, maka setiap vendor dari rumah sakit itu wajib menyesuaikan gitu ya dengan standarisasi yang ada. Dan Kemenkes sudah membuat namanya playbook gitu ya, artinya panduan-panduan integrasi untuk seluruh vendor-vendor di rumah sakit, di pasien dan sebagainya untuk bisa menyesuaikan. Karena kan vendornya juga kita nggak bisa mengkontrol kan, karena itu ada di ranahnya masing-masing pasienkes. Demikian Mbak Yani. Berarti seluruh kebutuhan untuk apa kesehatan itu juga terhubung ya Mas ke kalau sekarang itu regulasinya seperti apa sih Mas dari Kemenkes nih gitu kan. Eh, ada biaya-biaya untuk ke masyarakat nanti kesehatan masyarakat gitu kan dari BPJS gitu kan. Nah, rancangan untuk anggarannya itu nanti akan masuk kemana ya Mas Wisnu? Nah, sebenarnya gini, uh, di pemerintah sendiri kan sudah, kalau kita gini, secara best practice gitu ya, setiap orang itu memiliki apa namanya ya, biaya kesehatan itu setiap tahunnya itu minimal 5 juta rupiah, minimal 5 juta rupiah gitu ya, Per orang ya Mas? per Per orang gitu ya. Coba individu ya, ya, maksudnya bukan satu keluarga ya, per orang individu gitu kan. ya per individu. Cuma kan kita nggak pernah menghitung kan, kalau kita sakit bayar 200.000, bayar 100.000 gitu, atau di puskesmas juga kita gratis dan segala macam. Tapi kan secara hakikatnya pemerintah membiayai itu kan gitu. Nah, sehingga tentu ini juga menjadi faktor yang kita pikirkan. Jadi kita punya namanya aplikasi Satu Sehat Mobile, di mana Satu Sehat Mobile ini ada aplikasi atau ada fitur terkait dengan screening gitu ya, atau dengan pengecekan baik gula darah dan segala macam. Fungsinya buat apa sih? Tentu fungsinya untuk mengkontrol, sehingga kesehatan masyarakat ini bisa dikontrol baik oleh dirinya sendiri atau maupun pemerintah. Nah, BPJS sebagai asuransi tentu juga akan menilai ini gitu ya. Karena kan memang BPJS sendiri itu ada di bawah Kementerian BUMN ya, sedangkan Kemenkes sendiri berbeda. Tetapi secara layanan BPJS itu melakukan apa namanya sinkronisasi dengan data yang ada di Kementerian Kesehatan. Nah, ini yang coba kita integrasikan gitu ya. Nah, saat ini di GovTech Health gitu, itu coba memberikan apa namanya improvement gitu ya terkait dengan misalnya antrian rumah sakit gitu ya. Sama ini kita nggak pernah tahu gitu ya, antrian rumah sakit di rumah sakit Fatmawati gitu sebenarnya berapa sih apa namanya
ruang yang kosong dan sebagainya. Nah, itu kita coba integrasikan. Karena kan kalau mungkin Mbak Yani atau teman-teman sekalian memiliki aplikasi apa namanya JKN gitu ya, itu kan JKN, ya. ada aplikasi antrian gitu. Nah, kita coba akan integrasi sehingga juga jumlah kamar, jumlah dokter yang ada itu bisa kita lihat. Oh, ternyata ini apa namanya masyarakat bisa melakukan rujukan ke rumah sakit yang terdekat misalnya. Nah, mungkin seperti itu sih. Berarti itu manfaatnya balik lagi ke masyarakat ya Mas ya. Iya, Jadi karena memang masyarakat bisa lebih up to date lah ya tentang kamar kamar perawat yang kosong gitu ya Mas ya. ya Kalau selama ini karena kan agak kurang open, jadi kalau sekarang itu karena sudah jadi satu dengan mobil JKN, mau tidak mau bisa terdetek ya Mas ya. Berapa sih ya, kamar kosong di Fatmawati untuk pasien BPJS gitu ya ya Mas. betul. Jadi tidak Gambarannya hanya mungkin Fatmawati, jadi seperti itu ya. betul. Jadi ini yang sedang kita kembangkan. Jadi memang di tahun ini ada beberapa aplikasi di Kementerian Kesehatan, diantaranya adalah antar rumah sakit, registrasi dokter atau STR gitu ya, untuk dokternya sendiri, kemudian ada sertifikasi vaksin dan imunisasi. Sehingga kita juga bisa mengetahui nih gitu ya, mulai karena gini, eh, Kementerian Kesehatan itu melakukan monitoring itu tidak hanya ketika individu itu hidup, tapi sebelum dia lahir kan gitu. Ngecek ibunya, mengecek kesehatan bayinya, janinnya, kemudian dia lahir, setelah lahir kemudian dia bertumbuh kembang sampai dengan batita, sampai dengan balita, ketika tumbuh kembang menjadi SD, SMP, sampai dengan dia, mohon maaf, sampai dengan dia wafat. Nah, itu sebenarnya panjang sekali apa namanya layanan yang harus diberikan oleh Kementerian Kesehatan sehingga aplikasi-aplikasi ini juga harus bisa menopang itu. Nah, saat ini di Kementerian Kesehatan itu sudah melakukan simplify. Dulunya di Kementerian Kesehatan itu memiliki lebih dari 400 aplikasi gitu ya. 200 aplikasi gitu. Dan kita berharap bisa berkurang dari itu. Kenapa? Kita mencoba melakukan simplifikasi proses, simplifikasi aplikasi, simplifikasi apa namanya beberapa aturan yang memang nantinya apa ya berkepihakan kepada masyarakat. Demikian sih. Oke. Menarik sekali ya Mas ya. Buat teman-teman yang udah join nih Mas, ada Mbak Mala, ada Pak Fajar nih sudah bergabung, ada Mas Antoni, Mas Alex, selamat bergabung Selamat di sore, room kita saat ini. Pak Fajar, Mas Fajar. Selamat sore, Mas Mala, Mas Rey. Kita terbuka ya Mas, kalau ada teman-teman kita nih yang mau bertanya, Silakan, silakan silakan. tulis pertanyaannya di kolom komentar ya. Ya. Karena gini, Goptek ini adalah sesuatu apa namanya, sesuatu institusi yang baru gitu yang ada di Indonesia. Sebenarnya tidak baru-baru sekali, tetapi karena ini baru diresmikan di tahun ini, tentu akan menjadi apa namanya ya, menjadi satu perhatian besar ya masyarakat gitu ya, dan harapan besar tentunya. Karena apa? Eh, Pengemban tugas ini cukup berat gitu ya. Kalau kita lihat di Perpres 82 gitu ya, ada 9 prioritas. Tentu mengintegrasikan dari 9 aplikasi prioritas di seluruh kementerian tidak mudah gitu ya. Karena satu, kita akan berpikir kepada interoperabilitas. Yang kedua, data. Yang ketiga, keamanan. Kemudian teknologi dan lain sebagainya. Ini juga menjadi tantangan buat kita yang uh, hari demi hari, bulan demi bulan kita terus berusaha untuk melengkapi aplikasi-aplikasi ini dengan baik gitu. Mas Ya, Wisnu sendiri kurang lebih ada berapa aplikasi ya Mas? Kurang lebih nih Mas, kira-kira gitu kan untuk supaya bisa terintegrasi nih data kesehatan untuk warga Indonesia sendiri, Mas. ya, ya. Tadi sudah saya sebutkan ya, mungkin saya ulangi lagi. Jadi di tahun ini gitu ya, Mm-hmm. targetnya adalah yang pertama adalah aplikasi antrian rumah sakit gitu ya. Yang kedua adalah terkait dengan registrasi dokter, ini khusus buat dokter. Dan yang ketiga adalah terkait dengan apa namanya sertifikat vaksin dan imunisasi gitu. Nah, ini yang kita kejar di tahun ini
supaya bisa terinformasi dan tervalidasi data-datanya gitu loh. Nah ini yang uh, Pak RB juga sudah mengeluarkan surat gitu ya kepada kami gitu ya untuk bisa melakukan integrasi ini ya. Mungkin terkait dengan siranap, sisi informasi apa namanya rawat inap gitu ya, yang di dalamnya ada pencarian dokter, atau obat dan sebagainya. Gitu. Tadi ada saya ulangi lagi terkait dengan tenaga kesehatan itu STR, gitu, surat tanda registrasi gitu ya. Nah di September nanti kita punya target itu ada rekam medis elektronik gitu ya. Nah, kemudian ada antar rumah sakit dan SIP, surat izin praktek dan keterangan kinerja pegawai itu SKP. Karena kan kita juga harus mikirin tidak hanya mikirin layanan kepada masyarakat, karena dokter juga kita pikirkan kan, gitu. Makanya ini juga harus dikolaborasikan dalam satu portal. Demikian. Oke, tapi Mas, keseluruhan dari si data ini kan ya Mas ya, pastinya kan nggak luput dari hacker ya Mas ya. Bagaimana nih Mas cara pemerintah itu mengatasi hacker-hacker ini loh Mas? Orang Indonesia, bukan orang Indonesia aja ya, memang semua orang itu sekarang udah lebih canggih gitu kan? Ya, iya, iya. Ya, jadi bicara hacker tentu bicara kepada pengampunya ya. Yang saat ini adalah di BSSN dan juga mungkin Kominfo gitu ya. Nah, tentu ini menjadi juga apa namanya menjadi juga highlight gitu ya di GovTech gitu. Nah, sehingga uh, ada beberapa apa namanya dari 182 itu ada dua nih. Satu adalah terkait pelayanan publik yang terintegrasi yang tadi disebutkan tadi. Kemudian ada satu terkait dengan infrastruktur publik digital atau DPI. Nah, diantaranya itu ada BSSN tuh untuk bisa melakukan integrasi terkait dengan keamanan gitu ya, terutama keamanan cyber. Nah, ini juga perlu di apa namanya perlu di garis bawahi bahwasannya SSN merupakan garda terdepan kita ya untuk bisa memonitor gitu ya. Selain Kominfo juga sebagai ranah untuk melakukan apa namanya ya portal layanan publiknya atau SPLP. Demikian sih, Mbak. Oke, Mas Wisnu. Buat teman-teman nih yang sudah bergabung di live IG kita, silakan kalau mau bertanya kami tunggu ya di kolom komentar. Silakan diketik di kolom komentar. Oke, Mas Wisnu sendiri ada himbauan nggak nih buat teman-teman kita nih terkait dengan apa transformasi digital kesehatan ya gitu kan? Karena kan banyak sekali orang itu berkeluh kesah tentang eh, ketika penerapan ini sedang dilakukan gitu karena saya lihat di rumah sakit itu makin sibuk nih mas gitu kan sampai saya Ya, aja tadi nggak bisa nih daftar daftar apa melalui WhatsApp karena katanya lagi ada perubahan sistem di rumah sakit gitu kan. iya, betul. Jadi gini, kalau di rumah sakit sendiri kan memang pengampunya adalah rumah sakit sendiri ya. Sedangkan kami di Joktek gitu ya tidak bisa melakukan intervensi secara dalam ke dalam rumah sakit termasuk juga sisi informasi yang ada di dalamnya. Kami hanya memberikan standarisasi terkait dengan apa yang dibutuhkan oleh pemerintah dan juga masyarakat gitu ya. Nah ini mungkin juga saya nggak tahu juga ya apakah semua rumah sakit sama ya. Memang ada beberapa rumah sakit akibat dari regulasi ini apa namanya mengkoreksi dan mereview kembali proses bisnis yang ada karena memang Kementerian Kesehatan gitu ya membutuhkan data-data itu untuk bisa uh, berkolaborasi gitu ya ke dalam sebuah sistem yang manfaatnya untuk masyarakat. Tetapi perlu diingat, tentu kami juga apa namanya ya menjaga kaidah-kaidah itu sesuai dengan prinsip-prinsip PDP ya, Undang-Undang PDP gitu, perlindungan data pribadi. Sehingga kami sangat hati-hati sekali untuk bisa melakukan pengambilan data itu dari setiap rumah sakit terkait rekam medik ini. Makanya bisa saja di setiap rumah sakit ini memiliki yang saat ini mungkin belum secure gitu ya atau bagaimanapun ya mereka harus melakukan updating gitu ya setiap
SIM informasi rumah sakitnya atau SIM RS gitu ya. Gitu. Begitu sih Mbak. Oke, Mas Wisnu, berarti sebenarnya berlaku untuk bukan hanya sekedar ASN, PNS ataupun orang-orang pemerintahan ya Mas, tapi masyarakat juga perlu tahu gitu karena saat ini tuh pemerintah lagi benar-benar istilahnya memperbaiki ya Mas ya, memperbaiki sistem kebijakan, penyusunan pedoman terhadap aplikasi-aplikasi yang sekarang ada ya Mas untuk integrasi menjadi satu data ya. Jadi masyarakat maupun mungkin pemerintah harus bisa bekerja sama ya untuk saling mendukung agar pelaksanaan satu data ini terlaksana ya Mas supaya manfaatnya bisa kita rasakan ya. Target pemerintah itu kira-kira berapa tahun sih Mas? Semuanya ini bisa maksudnya bisa berjalan gitu. Ya, Goptek sendiri perencanaan jangka pendeknya per tahun ya Mbak ya. Jadi tadi saya sebutkan tahun ini apa Oh, per saja. tahun ya Mas, bukan Enggak, saat bukan ini saya berapa tahun kemudian gitu. saat ini kita melakukan per tahun gitu ya. Jangka pendek dan jangka menengah dan jangka panjang. Nah, pendeknya adalah kita per tahun gitu ya. Sedangkan jangka kedepannya itu sampai dengan 2034 sehingga diharapkan 2034 ini itu bisa seluruh seluruh aplikasi seluruh sistem itu terintegrasi dengan baik gitu ya. Nah, makanya di tahun 2024 ini kita melakukan beberapa pentahapan gitu ya untuk bisa mencapai titik di tahun 2034 atau Indonesia emas lah kita harapkan sih sudah bisa kita lakukan integrasi gitu ya. Nah ini juga menjadi tantangan yang cukup besar ya gitu karena memang ini menjadi hal yang cukup yang cukup kompleks gitu yang harus kita hadapi karena kalau nggak sekarang ya kapan lagi kan gitu. Oke, terima kasih Mas Wisnu atas materinya Mas Wisnu nih, pengalaman Mas Wisnu di GovTech ya, gitu. Kayaknya menginspirasi kita semua ya buat teman-teman di Smart Citizen yang sekarang bergabung. Ada beberapa pengumuman yang akan saya sampaikan di sini, gitu. Untuk acara ngobrol perkembangan informasi berikutnya akan tayang kembali di tanggal 28 Juni. Mungkin nanti materinya terkait dengan keamanan cyber karena narasumber kita yang akan datang uh, beliau memiliki kompetensi tentang cyber security. Untuk namanya nanti kami akan infokan di IG kami. Mas Wisnu, terima kasih atas waktunya. Sama-sama. Mungkin saya Sehat selalu. saya sedikit Semakin pesan sukses saja. ya, Mas. Sama-sama. Saya sedikit pesan saja Mbak Yani ke teman-teman Snaptizen. Siap, Jadi siap. untuk portal nasional itu sudah bisa dilihat di inadigital.co.id. Itu kita bisa lihat ya portal pelayanan publiknya. Ya pelan-pelan kita lagi mengisi aplikasi-aplikasi ini supaya aplikasi ini juga bisa terintegrasi gitu ya. Yang kedua, kita juga punya layanan yang namanya MPP Digital, pelayanan publik digital. Itu juga bisa digunakan, terutama untuk teman-teman yang di daerah gitu ya. Sehingga seluruh layanan publik itu bisa terintegrasi dengan baik. Mungkin pesan saya dua itu jaga kesehatan karena memang yang paling mahal adalah kesehatan, gitu ya. Yang kedua, tetap saja menggunakan aplikasi Satu Sehat, silahkan di-download di Play Store atau di App Store supaya teman-teman bisa merasakan manfaatnya. Karena setelah Peduli Lindungi sudah bermigrasi Satu Sehat, nah ini juga COVID juga sudah mereda, maka penggantinya adalah Satu Sehat, ini kita bisa melihat rekam medik kita gitu ya dan juga terkait dengan beberapa fitur dalamnya termasuk terintegrasi dengan wearable gitu ya. Kalau kita punya wearable-nya itu bisa terintegrasi dengan sehat. Ini bisa kita gunakan untuk tentu mata-mata untuk peningkatan pribadi dan juga kesehatan kita. Mungkin demikian Mbak Yani, terima kasih atas waktunya. Terima kasih Mas Wisnu. Jangan lupa Mas Wisnu.
Jangan lupa jadwalnya Mas Wisnu untuk webinar bersama Smart Pro ya, terkait dengan implementasi enterprise architecture. Terima kasih Mas Wisnu. Terima kasih teman-teman yang sudah bergabung. Selamat berjumpa lagi tanggal 28 Juni di jam yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yani, mohon undur diri. Terima kasih.